kabar semua hari ini? Berjumpa lagi tentunya bersama saya, Kak Nana di acara Podcast Sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang pastinya akan membahas berbagai masalah dan juga edukasi tentang informasi di bidang kesehatan. Nah, tidak berbeda dengan episode-episode yang berikutnya, di minggu ini episodenya tidak kalah menarik ya, yaitu membahas tentang apakah fogging jalan satu-satunya untuk mencegah demam berdarah ya. Nah, untuk narasumber kita pada pagi hari ini yaitu oleh Ibu Putri Dian Pitasari. Beliau merupakan Kepala Puskesmas Sebeko. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Karena sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Tetap semangat buat kita semua pastinya. Iya. Bu, kegiatannya hari ini apa nih? Hari ini khusus untuk Kak Nana saya menyediakan waktu Asik. bisa berbincang-bincang mengenai isu-isu kesehatan yang dimana teman-teman pastinya perlu tahu dan pasti harus kita jelaskan supaya tidak ada salah informasi untuk masyarakat. Nah, nanti ada kegiatan apa kira-kira di Puskesmas Sebeko ke depan Ibu? Kedepannya kami tetap di kegiatan upaya pelayanan kesehatan, baik itu upaya pelayanan kesehatan masyarakat maupun perorangan. Jadi kegiatan kami tetap terbagi dua, di dalam gedung dan luar gedung. Dan untuk luar gedung tentunya kita lebih banyak untuk upaya-upaya pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat langsung. Di antaranya mungkin yang berhubungan juga dengan topik kita sekarang ini mengenai kasus DBD, demam berdarah yang memang lagi meningkat kasusnya. Mudah-mudahan tetap lancar ya Bu ya untuk acara kegiatannya. Nah, kita masuk di dalam topik nih Bu ya. Seperti kita tahu bahwa Kota Tarakan ini kan masuk di musim penghujan, walaupun memang kadang-kadang nggak jelas ya cuacanya. Tapi kita dalam musim penghujan ini tentunya kita harus waspada seperti Ibu bilang tadi bahwa banyak kasus kejadian demam berdarah naik nih di Kota Tarakan. Terakhir data di bulan September yang saya dapatkan itu sebanyak 482 orang dengan kasus kematian sebanyak 4 orang. Nah, kemudian sebenarnya penyakit demam berdarah dengue ini juga sebenarnya dapat dicegah ya Bu ya dengan PSN, yaitu pemberantasan sarang nyamuk. Namun masyarakat nih rata-rata masih mengira bahwa jalan ampuhnya untuk pencegahan DBD ini sendiri adalah fogging. Nah, seberapa efektif sih sebenarnya fogging ini ya? Nah, untuk itu karena kita sudah masuk dalam pembahasan, tentunya sebelum kita masuk seberapa efektifnya fogging tersebut, teman-teman sehat harus tahu dulu nih, apa sih demam berdarah dengue tersebut Bu? Demam berdarah dengue atau sebenarnya nama lainnya juga kita kadang sebut demam dengue gitu kan, itu adalah demam yang disebabkan oleh virus. Virusnya itu namanya virus dengue dan dia itu ditularkan oleh nyamuk. Nyamuknya itu nyamuk Aedes. Saya yakin teman-teman sehat juga sudah pada tahu semua. Aedes itu ada dua macam, Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus. Nah, kenapa dia marak sekali di musim penghujan? Karena kemungkinan ada tempat-tempat penampungan air, misalnya seperti sampah-sampah botol-botol bekas, yang itu kemudian dijadikan tempat nyamuk untuk bertelur, nyamuk si Aedes ini, dan dia menghasilkan jentik-jentik di situ. Nah, untuk virus dengue itu sendiri sebenarnya ada 4 strain yang kita kenal di Indonesia, yaitu ada dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4. Tapi semua virus ini pembawanya adalah tetap si nyamuk. Jadi virusnya ini ada di dalam tubuh nyamuk, ditularkan kepada manusia. Nyamuk Aedes ini dia menggigit itu biasanya sekitar pagi mungkin jam 9 sampai jam 10, kemudian kalau sore itu sekitar jam 3 sore sampai jam 4 sore. Nyamuk-nyamuk nakal nih, seperti lagu nih ya, nyamuk-nyamuk nakal gitu ya. Nah tadi memang penyebab demam berdarah tadi sih Bu sudah jelaskan yaitu nyamuk Aedes aegypti tadi. Proses kerjanya seperti apa sih Bu? Kok tiba-tiba bisa menimbulkan gejala seperti itu dari si nyamuk ini? Nah sebenarnya proses yang terjadi di dalam tubuh si manusia itu sama dengan proses penyakit yang lainnya karena dia intinya disebabkan oleh virus. Jadi si nyamuk itu menggigit manusia, dia memasukkan si virusnya ke dalam darah, kemudian si virusnya itu dia berkembang di dalam darah. Nah, kenapa sih demam berdarah itu menjadi bahaya? Jadi sebenarnya teman-teman
teman-teman sehat juga perlu tahu kenapa dia disebut demam berdarah. Padahal kan dia nggak ada perdarahan ya, dia tidak ada yang namanya orang demam berdarah itu kan nggak mungkin ada luka-luka atau apa yang berdarah, tidak, yang tampak seperti orang-orang kecelakaan. Kenapa disebut berdarah? Karena reaksi virus itu dia menyebabkan adanya reaksi antigen antibodi. Nah, kalau secara molekuler itu jadi ada terjadi perperangan antara virus yang masuk dengan sistem imun dari tubuh kita. Tetapi masalahnya reaksi antigen antibodi ini dia menyebabkan pembuluh darah itu melebar. Pembuluh darah itu melebar sehingga dan pembuluh darah itu lebih mudah pecah, lebih rapuh, maka muncullah reaksi-reaksi pendarahan. Kemudian reaksi dari si virus itu dia juga menyebabkan trombosit menurun. Kita tahu trombosit itu adalah zat yang digunakan oleh tubuh untuk membekukan darah. Jadi kalau teman-teman ada luka nih, terus darahnya kan cepat berhenti, nah itu adalah efek dari faktor-faktor pembekuan dan juga dari trombosit. Nah pada saat trombosit itu turun, akhirnya muncullah perdarahan pada pasien demam berdarah dengue. Nah perdarahannya itu manifestasinya macam-macam. Walaupun memang manifestasinya tidak tampak langsung keluar, yang paling sederhana sekali adalah muncul bintik-bintik merah. Bintik merah itu kita sebutnya petechiae, itu disebabkan karena pembuluh darah pecah sehingga ada bintik-bintik merah di bawah kulit. Kemudian nanti kadang-kadang ada juga mimisan, itu juga salah satu manifestasi dari demam berdarah dengue. Ada juga gusinya berdarah seperti itu. Nah jadi itu adalah semuanya adalah reaksi dari si virus yang menyebabkan penyakit seperti itu. Oke, tadi sudah disebutkan bahwa cara penularannya dari seseorang itu melewati nyamuk. Dengan jangka waktu yang berapa lama Bu? Kira-kira sampai munculnya gejala? Sampai mungkin bisa disebutkan juga gejalanya seperti apa, kenapa juga bintik-bintiknya itu harus warna merah gitu ya? Kalau untuk masa ya, kita selalu kenal di penyakit itu masa inkubasi, itu adalah masa dari masuknya virus sampai kemudian timbulnya penyakit. Nah ini beragam, tetapi rata-rata yang kami dapatkan di pasien kemungkinan bisa di bawah 1 minggu itu kemudian bisa atau 7 hari itu sudah muncul gejalanya seperti halnya mekanisme infeksi virus yang lain. Nah karena dia infeksinya adalah virus, yang perlu teman-teman waspadai adalah pertama dia punya demam itu tinggi, jadi bisa sampai 39, bisa sampai 40. Kemudian pada hari pertama sampai ketiga itu kadang dia tidak berespon dengan obat-obat penurun demam. Jadi mungkin dari 38 turunnya hanya sedikit aja ke subfebris 37,5 misalnya gitu, dari 39 hanya turun 38. Nah kalau sudah seperti itu para orang tua khususnya kalau misalnya anaknya demam itu harus waspada. Jadi kami sudah memiliki prosedur setiap pasien yang datang berobat kalau demamnya sudah 3 hari kami pasti harus cek darah. Jadi kita cek darah, biasanya kita cekkan trombosit. Trombosit itu biasanya kalau sesuai dengan patofisiologinya masa kritisnya demam berdarah adalah hari ke-4 sampai hari ke-7. Tetapi ada beberapa yang di hari ke-3 itu sudah terlihat trombositnya menurun. Kalau misalnya dia trombosit di bawah 150.000, biasanya kami pasti langsung rujuk ke rumah sakit. Jadi kita antisipasi jangan sampai kita kecolongan nih istilahnya gitu kan. Jadi kita pakai batas biasanya 150.000. Nah kalau misalnya para orang tua atau orang dewasa anak-anak diperiksa darah terus pada hari ke-3 trombositnya masih normal, nah itu jangan tenang dulu gitu. Jadi mungkin kalau dia masih di atas 150.000, kadang kami masih memperbolehkan pulang tapi dalam pengawasan. Jadi selama di rumah mohon anak-anaknya diawasi. Kalau misalnya nanti muncul bintik-bintik merah di badan atau muncul mimisan atau muncul gusi berdarah, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena sekali lagi masa kritisnya demam berdarah adalah hari ke-4 sampai hari ke-7, dan hati-hati pada hari ke-4 itu sudah tidak ada demam, tapi anaknya tidak tampak sehat gitu. Jadi kenapa kadang-kadang kita suka kecolongan istilahnya ya, sampai kadang ada kasus kematian. Jadi pada hari ke-4 mungkin para orang tua bilang udah nggak demam, udah sembuh nih anakku nih gitu, tapi anaknya tuh lemes, anaknya tidur terus gitu kan, terus nggak mau makan gitu. Nah itu sudah waspada. Kalau misalnya suatu penyakit sudah sembuh, seharusnya pada saat demamnya turun, anaknya aktivitasnya sudah normal kembali, makannya bagus, dia tidak lemas. Tapi kalau misalnya demam turun, tapi kok anakku malah lemes ya, malah kayak apa, maksudnya tidak tampak sehat, sakit, tidur terus, nah itu harus diawasi. Dan jangan lupa diawasi juga
tanda-tanda lainnya. Oke, baik Bu. Kalau semuanya dari jumlah kasus yang sudah sampai dengan bulan September ini kan memang rata-rata banyaknya di anak ya Bu ya, dengan apa sih yang memang harus sudah Ibu sebutkan tadi, seumpamanya anaknya demam harus gimana. Ada tambahan lain nggak Bu, seumpamanya kalau anak sudah terkena DBD yang wajib dilakukan oleh orang tua nih apa nih? Kalau anak sudah pernah terkena demam berdarah, apalagi nanti dia masuk rumah sakit, kadang-kadang kalau trombositnya turun sekali kan sampai transfusi trombosit ya. Nah itu sebenarnya sih tidak masalah. Demam berdarah itu bisa disembuhkan dan bisa sembuh total. Tetapi jangan lupa bahwa virus dengue itu kan ada 4 strain tuh, yang dengue 1, 2, 3, 4. Masih ada kemungkinan terkena demam berdarah lagi atau berulang lagi, masih ada kemungkinan. Jadi tetap saya rasa orang tua siapapun itu, apakah anaknya kena demam berdarah atau tidak, tetap harus waspada. Anak-anak dijaga, dilindungi dari gigitan nyamuk lah paling tidak kan. Jadi misalnya dipakaikan lotion atau tempat tidurnya dipakaikan kelambu seperti itu. Oke. Tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa apakah anak juga bisa terkena kembali DBD-nya karena proses virus yang sering tadi ya. Nah, cuman ada pencegahan lain Bu selain dari pemberian lotion atau pemasangan kelambu, terutama di masyarakat nih, kayak apa sih harusnya pencegahan, karena kan kasihan nih anak-anak terus yang terkena gitu ya Bu ya. Ya, sebenarnya pencegahan itu saya yakin sudah di medsos banyak ya, masalah demam berdarah, masalah pemberantasan sarang nyamuk itu yang terutama. Kemudian yang harus digalakkan oleh masyarakat itu adalah 3M. 3M plus, nah ada plusnya nih. Jadi 3M itu kan dia termasuk misalnya menguras bak mandi. Kemudian yang M kedua itu adalah menutup tempat-tempat penampungan air. Nah yang ketiga itu adalah mengubur barang bekas. Nah kita bahas satu-satu ya. Jadi yang M pertama itu menguras bak mandi. Jadi Bapak Ibu itu perlu diketahui bahwa nyamuk demam berdarah dia biasanya mencari tempat yang tidak berhubungan dengan tanah, gitu, tidak berhubungan langsung dengan tanah. Dia mencari tempat di situ untuk bertelur. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa dalam satu kali bertelur itu dia bisa menghasilkan telur itu, satu nyamuk betina itu 100 sampai 150 telur. Itu banyak sekali. Nah, jadi kenapa harus dilakukan menguras bak mandi paling tidak 1 minggu sekali? Karena kita menghindari jangan sampai ada nyamuk yang menaruh telur dan kemudian menjadi jentik-jentik di dalam bak mandi. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti dia bisa jadi nyamuk dewasa, dia bisa menggigit anak-anak kita. Kemudian yang kedua, untuk menutup tempat penampungan air. Tempat penampungan air itu banyak. Ya, sekali lagi fokusnya adalah tempat penampungan air yang tidak berhubungan langsung dengan tanah. Jadi, yang paling sering teman-teman dapati itu di lapangan pada saat teman-teman surveillance turun, jentiknya itu malah adanya di tempat dispenser. Nah, tempat penampungan air yang dispenser yang tidak rutin diganti. Kemudian kadang-kadang ada di tempat airnya burung peliharaan. Nah, kadang ada di situ juga kalau tidak rajin diganti, ada juga jentik-jentiknya di situ. Dan banyak lagi tempat-tempat lain yang bisa ditempati oleh si nyamuk Aedes ini. Nah, yang ketiga itu yang paling terutama adalah mengubur barang bekas. Barang bekas itu maksudnya adalah barang-barang yang bisa menampung air. Jadi kalau misalnya di rumah kita itu berserakan botol-botol, mangkuk-mangkuk atau ban dan segala macam yang bisa menampung air pada saat air hujan, disitulah akan bertelur si nyamuk Aedes itu. Jadi makanya untuk barang-barang bekas, kenapa dia bahasanya adalah mengubur barang bekas agar barang-barang bekas itu tidak menjadi penampungan air. Jadi kita menghindari adanya jentik di barang-barang bekas itu. Nah, plusnya apa? Plusnya itu adalah menghindari gigitan dan mencegah perkembangbiakan nyamuk. Kalau menghindari gigitan nyamuk kita sudah bahas tadi, bisa pakai kelambu, anaknya dipakaikan lotion misalnya gitu. Terus yang penting lagi, jangan menggantung baju-baju itu. Nyamuk-nyamuknya tuh bisa terus ngumpet-ngumpet di situ. Jangan menggantung baju-baju terlalu lama. Itu bisa jadi tempat ngumpetnya nyamuk juga bisa di situ. Nah, kalau kita untuk menghindari perkembangan nyamuk adalah ya tadi pemberantasan sarang nyamuk tadi. Baik.
Bener itu kayaknya seperti yang saya tadi dapatkan informasi bahwa dispenser itu kayaknya penting tuh untuk langsung berkala dibersihkan ya, jangan sampai ternyata ada tertampung jentik-jentik di dalamnya. Dan saya juga baru, tapi cuman kemudian kalau saya sendiri sih rajin aja yang bersihkan penampungannya dispenser itu. Alhamdulillah kemarin sih aku sempat bersihin. Tapi ini mungkin masyarakat yang belum tahu ternyata di dispenser juga bisa, bahkan di air penampungan sarang tempat burung, sangkar burung itu pun juga bisa ada jentiknya ya. Nah, baik teman sehat. Nah, mungkin teman sehat nih paling sering dengarnya tentang fogging nih kayaknya, yang masih menjadi stigma dari masyarakat bahwa fogging itu merupakan pencegahan yang paling penting dan paling yang banyak diminati sama masyarakat. Nah, terkait dengan masalah fogging ini seperti apa, Bu? Fogging, ya itu dia, kadang kita dilema ya, kadang kalau ada kasus demam berdarah langsung saya minta fogging gitu, padahal sebenarnya kalau kita lihat dari juknis ya istilahnya, petunjuk untuk pemutusan rantai penularan demam berdarah, itu fogging itu sebenarnya adanya di urutan terakhir. Jadi tetap teman-teman teman-teman sehat itu fokusnya adalah di pemberantasan sarang nyamuknya yang saya bilang 3M+ tadi. Nah, kapan sih fogging bisa dilakukan? Untuk pelaksanaan fogging itu ada syaratnya, ada ketentuannya dari Dinas Kesehatan. Jadi biasanya memang kalau kami di Puskesmas itu murni melakukan penyelidikan epidemiologi, kemudian datanya masuk ke Dinas Kesehatan, nanti Dinas Kesehatan yang putuskan di mana akan dilakukan fogging. Tapi yang pasti persyaratannya adalah pada radius 1 meter dari rumah yang kasus positif demam berdarah, itu baik itu 1 meter ke depan, belakang atau ke samping, ada lagi 2 kasus lagi. Jadi dalam radius 1 meter itu ada 2 kasus positif demam berdarah, atau ada 1 kasus kematian, atau ada 2 kasus suspek atau curiga demam berdarah. Jadi ketentuan itu, kalau ada ketentuan itu baru bisa dilakukan fogging. Baik. Kalau untuk fogging apakah memang masih efektif, Bu, untuk dilakukan? Fogging efektif hanya untuk nyamuk dewasa. Nah, tadi saya sudah bilang, 1 nyamuk betina menghasilkan 100 sampai 150 telur. Berarti bisa menghasilkan 100 sampai 150 jentik. Kalau kita hanya musnahkan nyamuk dewasanya saja, nah yang si 100 dan 150 ini masih bisa berkembang jadi nyamuk dewasa. Jadi kalau menurut saya, fogging efektif hanya untuk nyamuk dewasa. Tetap yang lebih efektif lagi adalah si pemberantasan sarang nyamuk atau pemberantasan jentik-jentiknya itu. Nah, fogging efektif untuk nyamuk dewasa, dia membunuh nyamuk dewasa, tapi dia tidak membunuh jentik-jentik nyamuk. Jadi jentik-jentik nyamuk tuh yang ada misalnya nanti ada di bekas-bekas botol, di dispenser, di bak-bak air itu tetap tidak akan mati dengan fogging. Jadi mungkin masyarakat pikir, kan foggingnya sampai masuk ke rumah nih, disemprot semua, itu tetap tidak bisa. Yang mati hanya nyamuk dewasanya saja. Oke, teman sehat tentunya sudah dengar ya bahwa fogging itu hanya membunuh untuk nyamuk dewasa. Baik, kita kembali ke tentang fogging ya, Bu ya. Mungkin memang sebenarnya ini bukanlah hal yang tepat sebagai pencegahan dari DBD sendiri. Cuman apakah ada syarat-syarat tertentu dalam melakukan fogging tersebut? Kalau syarat tertentu yang saya bilang tadi, dia apabila dalam radius 100 meter depan belakang dan samping-sampingnya itu ada 2 kasus demam berdarah positif, atau ada 2 kasus yang suspek atau 1 kasus meninggal, itu biasanya dilakukan fogging. Gitu. Dan biasanya kalau fogging itu pelaksanaannya memang lebih bagus yang pada saat jam-jamnya nyamuk menggigit itu, jadi antara jam 9-10 atau sore tapi rata-rata kita lakukan sore, antara jam 3 sampai jam 4 sore. Kenapa sore dipilih? Karena waktu yang tepat karena kita melihat pola hidupnya sih nyamuk Aedes. Gitu. Baik. Kalau seumpamanya kan sudah ditentukan memang nih bahwa si foggingnya ada syarat-syarat tertentu baru bisa dilakukan fogging. Nah kebanyakan tapi kan masyarakat tuh minta fogging aja. Dari Ibu sendiri, menurut Ibu seperti apa? Kami sering menemukan masalah seperti ini pada saat kita pertemuan dengan para RT, dengan kelurahan, dengan para kader ya, biasanya gitu. Ini fogging. Yang pasti dari kami Puskesmas pasti selalu menjelaskan fogging itu bukan jalan satu-satunya yang efektif. Tetap efektif adalah pemberantasan sarang nyamuk. Tetap kita menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan 3M+. Nah,
beberapa itu alhamdulillah mereka sudah mau bergerak ya, para masyarakat di komandoi oleh para ketua RT untuk melakukan kerja bakti misalnya seperti itu, mengubur-ubur barang-barang yang bekas seperti itu. Nah, karena kami juga memberikan pengertian bahwa fogging itu juga sebenarnya berbahaya. Jadi mungkin teman-teman sehat pernah dengar, oh ini rumahnya di fogging terus unggasnya mati, burung peliharaannya mati, ayamnya mati gitu. Nah, bayangkan untuk binatang peliharaan saja bisa mati karena terhirup asap fogging itu. Nah, kadang-kadang kami menemukan juga efeknya ke manusia, kan dia bisa menimbulkan sesak pada saat karena terhirup asap fogging itu, atau kadang menimbulkan batuk-batuk. Ada juga yang kemudian karena terhirup asap fogging jadi mual-mual, itu seperti itu ada. Jadi memang ada bahayanya juga dari asap fogging itu. Nah, teman sehat sudah tahu bahwa fogging ini bukan merupakan solusi yang tepat dan juga bahkan berbahaya bagi manusia dan lingkungan, terutama yang menghirupnya. Kalau untuk hewan-hewan peliharaan seperti unggas bahkan bisa menimbulkan kematian, apalagi ke manusia nantinya. Jadi ingat bahwa fogging bukan solusi yang efektif ya buat penanganan dalam melakukan pencegahan demam berdarah ini. Mungkin ada Oke, terakhir Ibu, mungkin dari Ibu Putri sendiri bisa memberikan pesan nih kepada teman sehat bahwa untuk pencegahan DBD itu seperti apa, dan juga fogging ini bukanlah solusi yang terbaik dalam melakukan pencegahan DBD. Baik, untuk teman-teman sehat sekalian, mungkin untuk bisa dipahami bahwa untuk pencegahan demam berdarah tetap solusi yang utama adalah kita melakukan pemberantasan sarang nyamuk, yaitu dengan melakukan 3M+, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu menguras bak mandi, kemudian mengubur barang-barang bekas, dan juga menutup tempat penampungan air. Plusnya itu adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mencegah perkembangbiakan nyamuk. Untuk diketahui bahwa pelaksanaan fogging tidak bisa serta-merta langsung kami lakukan pada saat Bapak Ibu sekalian mungkin di rumahnya ada anaknya yang demam berdarahnya positif. Untuk diperhatikan bahwa pelaksanaan fogging harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, bahwa jarak radius 100 meter di depan, belakang maupun samping kanan kiri ada kasus yang positif atau ada 2 kasus positif atau ada kasus meninggal dan 2 kasus suspek. Itu adalah persyaratan untuk dilakukan fogging. Dan juga perlu diperhatikan bahwa fogging itu ada bahayanya. Apabila terhirup oleh manusia, dia mungkin bisa menimbulkan sesak napas, bisa menimbulkan gejala batuk atau mual-mual, dan yang pasti apabila terkena di rumah itu ada hewan peliharaan, misalnya seperti unggas, burung, ayam seperti itu bisa mati karena asap fogging. Jadi memang fogging itu tidak menjadi pilihan utama untuk pencegahan demam berdarah. Baik, teman sehat tentunya sudah dengar bahwa informasi yang diberikan oleh Dr. Putri mengatakan bahwa fogging itu bukan salah satunya pencegahan dalam DBD, karena juga dari asap fogging itu bisa menimbulkan bahaya, bisa menimbulkan kematian pada hewan peliharaan, juga bisa menimbulkan sesak pada manusia. Baik, sekian mungkin yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih banyak Bu atas informasi kesehatan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini berkesan sekali dan bermanfaat banget untuk teman-teman sehat semua. Untuk teman sehat juga, jadi untuk kesimpulannya bahwa penyakit DBD ini merupakan disebabkan oleh virus dengue, di mana dengan proses pencegahan 3M+ tadi itu bisa dilakukan dalam mencegah terjadinya penyakit DBD. Dan juga fogging bukan merupakan solusi dalam pencegahan penyakit ini. Ya, nah teman sehat, untuk sharing informasi kita kali ini jangan lupa selalu menyimak podcast sehatnya Dinas Kesehatan Kota Tarakan, dan untuk mendukung program ini jangan lupa subscribe, like, dan share di channel YouTube kami di @Dinas Kesehatan Tarakan. Dan juga untuk teman-teman sehat yang mau request dan memberi saran informasi apa yang minta dibahas oleh teman sehat berikutnya di podcast sehat kami, langsung saja komen di YouTube atau Instagram kami di @Dinas Kesehatan Tarakan. Oke, sampai jumpa lagi di podcast sehat berikutnya. Kita ketemu lain hari. Semoga teman sehat selalu diberi kesehatan dan panjang umur.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekali lagi Ibu terima kasih banyak atas informasi yang diberikan.